Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Arema FC nyaris batal tampil. Dapat slot menit akhir. Kabar mengejutkan datang dari kubu Arema FC terkait kepesertaan mereka di Piala Presiden 2026. General Manager Yusrinal Fitriandi mengungkapkan bahwa timnya hampir saja tidak menjadi bagian dari turnamen ini, karena pada awalnya undangan hanya dikirimkan kepada 8 klub berdasarkan peringkat akhir Super League 2025-2026. Awalnya kami tidak masuk dalam daftar undangan pertama. Kami sempat menerima kabar bahwa ada 8 tim yang sudah dikonfirmasi, dan Arema tidak ada di dalamnya. Ungkap Yusrinal di sela-sela latihan, Jumat 24 Juli. Namun, situasi berubah setelah muncul isu pengunduran diri Persib Bandung karena konflik jadwal dengan turnamen internasional. Pihak penyelenggara akhirnya membuka 1 slot tambahan dan menawarkannya ke Arema FC. Pada akhirnya, Persib memutuskan tetap ikut serta dan menjadi tuan rumah grup A. Tetapi Arema tetap dipertahankan sebagai peserta ke-9 sehingga turnamen digelar dengan format 10 tim. Kami syukur akhirnya bisa ikut. Meskipun dapat kepastian di menit-menit akhir, justru ini membuat tim lebih termotivasi. Tambahnya, manajemen pun bergerak cepat mengurus administrasi, termasuk pendaftaran pemain dan verifikasi stadion. Mereka juga harus menyesuaikan jadwal uji coba yang semula direncanakan dengan 3 tim, kini dipangkas menjadi 2 agar tidak mengganggu istirahat pemain. Meski sempat terjadi ketidakpastian, Arema FC kini sudah resmi terdaftar sebagai peserta dan akan berlaga di grup B bersama Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Borneo FC. Jadwal padat menanti mereka. Namun semangat tim disebut lebih membara setelah nyaris kehilangan kesempatan. Hal ini bahkan menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain untuk membuktikan bahwa Arema layak mendapat tempat di turnamen pramusim terbesar di Indonesia. Dukungan penuh dari Aremania juga terus mengalir. Dengan berbagai spanduk dukungan sudah terpasang di sekitar stadion. Arema FC target juara Piala Presiden 2026. Skuad makin solid. Arema FC secara resmi menargetkan gelar juara Piala Presiden 2026, setelah pada edisi lalu harus puas sebagai runner-up. Pelatih Marco Santos dalam konferensi pers di Malang, Kamis 23 Juli, menegaskan bahwa timnya sudah jauh lebih siap dibanding musim lalu. Kami punya waktu persiapan terpanjang di antara semua peserta. Semua pemain sudah bergabung sejak awal Juli. Tidak ada yang terlambat karena urusan kontrak atau cedera panjang, ujar Santos. Arema FC tercatat sebagai klub dengan koleksi trofi Piala Presiden terbanyak, yaitu 4 gelar, 2017, 2019, 2022, 2024, dan mereka ingin menambahnya menjadi 5. Manajemen juga sudah memastikan tidak ada pemain inti yang dijual di tengah turnamen, termasuk Gustavo Almeida yang menjadi andalan lini depan. Tim Singo Edan akan memulai perjuangan mereka dengan laga berat melawan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, pada 25 Juli 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi menjadi pembuka yang sengit, karena kedua tim sama-sama membawa ambisi besar. Selain itu, Arema juga membawa 4 pemain muda hasil binaan akademi yang dinilai siap tampil di turnamen bergengsi ini. Dukungan supporter Aremania juga sudah mulai memadati lokasi penjualan tiket, dengan lebih dari 70% tiket untuk laga perdana sudah ludes terjual. Target juara bukan sekadar wacana, melainkan sudah menjadi harga mati bagi manajemen, yang menyiapkan bonus khusus jika tim mampu mengangkat trofi pada 10 Agustus mendatang. Persiapan taktik pun sudah rampung, dengan 3 skema berbeda yang disiapkan untuk menghadapi berbagai gaya permainan lawan. Arema juga tercatat sebagai tim dengan rata-rata penguasaan bola tertinggi di sesi latihan tertutup selama 2 pekan terakhir. Semua indikator menunjukkan bahwa Arema FC datang ke Piala Presiden 2026 dengan modal yang sangat matang. Shin Taeyong bicara target Persija, hindari cedera lebih utama. Pelatih Persija Jakarta, Shin Taeyong, memberikan pernyataan mengejutkan terkait target timnya di Piala Presiden 2026. Dalam jumpa pers yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 23 Juli, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa trofi bukanlah prioritas utama. Yang paling penting bagi saya adalah menjaga pemain tetap sehat dan tidak cedera. Turnamen pramusim seperti ini sangat berisiko karena padatnya jadwal dan intensitas tinggi, kata Shin Taeyong melalui juru bahasa. Ia menjelaskan bahwa Persija memiliki skuad yang dalam dan berkualitas,
sehingga ia akan memanfaatkan 8 pergantian pemain yang diizinkan untuk merotasi hampir seluruh lini. Kami tidak mau kehilangan pemain kunci seperti Rizky Ridho atau Jordi Amat karena cedera jelang Super League. Jadi, saya lebih fokus pada proses dan adaptasi taktik daripada hasil akhir, tambahnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tim tetaplah berusaha menang di setiap pertandingan karena mental juara harus tetap dijaga. Shin juga mengapresiasi persiapan fisik pemain yang dinilainya meningkat 15% dibanding musim lalu, berkat program latihan baru dari tim medis. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kebugaran pemain yang baru pulang dari pemusatan latihan timnas. Menurutnya, sinergi antara pelatih klub dan timnas harus berjalan baik agar pemain tidak kelelahan. Persija sendiri akan memulai turnamen melawan Persebaya pada 26 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Shin mengaku sudah menyiapkan 2 formasi berbeda, yaitu 3-4-3 dan 4-3-3, untuk mengantisipasi berbagai situasi. Ia juga berencana memberikan menit bermain yang seimbang kepada pemain muda, seperti Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan. Target realistis yang dipasang adalah lolos ke semifinal, tetapi tanpa mengorbankan kondisi fisik pemain. Jika kami lolos ke final dan semua pemain sehat, itu adalah bonus besar, tutupnya. Timnas Indonesia resmi umumkan 26 pemain Asian Championship. Persija sumbang 6 nama. Tim nasional Indonesia secara resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga di Asian Championship 2026 pada Jumat 24 Juli pagi di kantor PSSI, Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir langsung dalam pengumuman tersebut dan menyatakan bahwa skuad ini adalah hasil seleksi ketat dari 50 pemain yang menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan. Kami memilih berdasarkan performa, kondisi fisik, dan kesiapan mental. Ini adalah skuad terbaik yang kami miliki saat ini, ujar Erick. Dari daftar tersebut, Persija Jakarta menjadi klub penyumbang pemain terbanyak kedua dengan 6 nama, yaitu Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Rizky Ridho, Doni Tri Pamungkas, Shain Patinama, dan Raihan Hanan. Keenam pemain ini dianggap sebagai tulang punggung timnas di lini belakang dan tengah. Sementara itu, klub dengan kontribusi terbanyak adalah Persebaya Surabaya dengan 7 pemain. Disusul Dewa United dan Bali United masing-masing 3 pemain. Pelatih John Hertman mengatakan bahwa ia sangat puas dengan komposisi skuad yang terdiri dari perpaduan pemain senior dan muda. Kami membawa 4 pemain U20 untuk memberi pengalaman internasional sejak dini, tambahnya. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Asian Championship pada 27 Juli melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor. Laga ini dianggap krusial karena Kamboja bukan lagi tim lemah setelah menunjukkan peningkatan signifikan di ajang AFF Cup sebelumnya. Erick Thohir juga mengingatkan agar para pemain menjaga disiplin dan tidak meremehkan lawan. Target yang dipasang oleh PSSI adalah mencapai final. Setelah pada edisi 2024 Indonesia harus puas sebagai semifinalis. Dukungan supporter pun sudah mulai bergerak. Dengan tiket laga kandang sudah habis terjual dalam waktu 3 jam. Pemain senior seperti Jordi Amat diharapkan menjadi pemimpin di lapangan. Sementara Egy Maulana Fikri dan Ivar Jenner akan mengatur ritme serangan. Persija dominasi timnas perombakan besar di sektor kiper. Persija Jakarta tidak hanya mendominasi panggilan timnas dengan 6 pemain, tetapi juga melakukan perombakan besar-besaran di sektor penjaga gawang untuk musim 2026-2027. Langkah pertama adalah mendatangkan Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai 8 miliar rupiah, menjadikannya kiper termahal dalam sejarah Persija. Nadeo langsung ditunjuk sebagai kiper utama dan akan menjadi andalan di Piala Presiden 2026. Kedatangan Nadeo membuat Cyrus Margono, kiper muda berbakat, dipinjamkan ke klub lain agar mendapatkan jam terbang. Sementara itu, kiper senior Andritani Ardiasa tetap dipertahankan sebagai pelapis dan pembimbing bagi kiper-kiper muda. Manajemen Persija juga merekrut Akil Safik dari Bayangkara FC untuk menambah kedalaman skuad. Kami sekarang memiliki 4 kiper berkualitas. Ini adalah investasi jangka panjang, ujar Direktur Teknik Persija. Perombakan ini dilakukan karena pada musim lalu Persija kebobolan banyak gol dari situasi bola mati yang dinilai menjadi kelemahan utama. Dengan hadirnya Nadeo yang memiliki kemampuan membaca bola silang yang baik, pelatih Shin Tae-yong berharap lini pertahanan menjadi lebih kokoh. Selain kiper,
Persija juga mendatangkan 2 pemain asing baru dari Eropa untuk mengisi posisi gelandang serang dan bek sayap. Namun, mereka juga melepas beberapa pemain lokal ke klub lain untuk menyeimbangkan keuangan. Total ada 7 pemain yang keluar dan 5 pemain baru yang masuk dalam bursa transfer musim panas ini. Shin Tae-yong menilai bahwa skuadnya sekarang lebih seimbang dibanding musim lalu, dengan rata-rata usia tim yang turun dari 28 menjadi 25,5 tahun. Ia optimistis Persija bisa bersaing di 3 ajang sekaligus: Piala Presiden, Super League, dan Piala AFC. Dukungan dari Jakmania pun sangat antusias menyambut kedatangan Nadeo, dengan lebih dari 2.000 supporter menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu.